Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya Salsa Yunda Maudiani sebagai moderator dan ada juga rekan saya yaitu Muhammad Ridwan Permana, Nadia Farisa Tunisa, dan Muhammad Iman Hafidin. Tugas UAS rekayasa ini kami mengambil topik tracking angkutan umum. Selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan yaitu ada brief, sitemap, wireframe, user flow, prototype, dan analisis UX. Kemudian ada brief project dan sitemap dijelaskan oleh Muhammad Iman Hafidin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Brief Project. Tracken merupakan sebuah aplikasi pemesanan angkutan umum yang akan menjadi sebuah solusi modern untuk memudahkan pengguna dalam menemukan dan memesan transportasi umum secara efisien. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah menentukan lokasi awal dan tujuan. Fitur-fitur tambahan seperti estimasi waktu kedatangan, harga estimasi, dan informasi rute membantu pengguna merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik. Dengan adanya aplikasi Tracken ini, pengguna dapat menghindari kerumitan mencari transportasi di tempat umum dan meningkatkan pengalaman perjalanan mereka secara keseluruhan. Aplikasi Tracken ini tidak hanya mempermudah proses pemesanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam menggunakan angkutan umum. Kemudian di sini ada sitemap untuk aplikasi Tracken, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagian sign. Di dalamnya terdapat 3 halaman utama yaitu menu home. Di dalamnya terdapat maps, user location, user destination. Kemudian yang kedua halaman about, di dalamnya ada about application dan juga demo application. Yang ketiga yaitu halaman profile, di dalamnya terdapat user profile. Dan bagian kedua yaitu sign up, di mana di dalamnya terdapat bagian create new akun. Baik, selanjutnya ada wireframe, user flow, dan prototype yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ridwan. Baik, di sini ada wireframe dari aplikasi Tracken yang telah kelompok kami buat. Yang pertama di sini ada wireframe halaman sign in, seperti ini tampilannya. Kemudian ada wireframe halaman sign up untuk daftar seperti ini. Kemudian untuk wireframe home dan juga wireframe detail pemesanan. Kemudian detail pemesanan ketika user sudah fix gitu ingin memesan angkot tersebut. Kemudian ada wireframe konfirmasi pemesanan, kemudian ada wireframe pemesanan selesai, dan juga ada wireframe sidebar. Selanjutnya user flow. Supaya lebih jelas kita akan lihat di aplikasi Figma. Sini saya menggunakan Figma. Oke. Yang pertama mulai, kemudian user akan diredirect ke halaman login. Kemudian ketika user sudah punya akun maka akan diredirect ke halaman home. Dan bila mana belum punya akun maka akan diredirect ke halaman daftar. Kemudian di halaman home, user akan memasukkan lokasi dan juga tujuan. Ketika user sudah memasukkan lokasi dan tujuan, maka akan muncul daftar rute yang sudah disarankan oleh sistem. Kemudian, user akan memilih rute mana yang akan user lalui. Kemudian ketika diklik, maka akan muncul informasi pemesanan, seperti estimasi waktu, estimasi harga, dan juga keterangan nomor angkot. Kemudian bila mana user setuju akan mengklik pesan, maka akan di-redirect ke pemesanan berhasil. Kemudian akan di-generate otomatis oleh sistem yang bernama pairing code. Kemudian bila mana tidak, maka akan di-redirect otomatis ke halaman opsi rute lainnya. Oke, ketika user sudah selesai pemesanan, maka akan tampil juga informasi titik awal dan juga titik tujuan user. Kemudian untuk mempermudah, maka si pairing code ini akan disimpan ke galeri HP user dengan mengklik simpan. Kemudian bila mana sudah, klik kembali, maka akan di-redirect ke halaman home dan juga user akan menunggu angkot sampai ke lokasi user. Bila mana angkot sudah sampai ke lokasi user, maka selesai. Dan bila mana angkot belum sampai, maka akan di-redirect otomatis ke halaman home kembali. Oke. Pertama, user akan login menggunakan email dan juga password. Klik login. Kemudian akan di-redirect ke halaman home, seperti ini tampilannya.
Kemudian user akan masukkan lokasi dan juga tujuan. Di sini saya mengambil contoh dari SMA 3 ke Pasar Tradisional Sumedang. Oke, untuk melihat informasi rute yang telah disarankan oleh sistem, maka tinggal klik di bawah sini, maka akan tampil contoh. Di sini terdapat satu rekomendasi rute. Kita klik dan kemudian akan tampil informasi pemesanan seperti estimasi waktu tiba pada pukul 15.10. Kemudian estimasi harga Rp5.000. Kemudian untuk informasi angkotnya itu nomor 1. Oke, kita klik pesan. Oke, pemesanan berhasil dan kemudian sistem akan otomatis membuatkan pairing code dan nanti pairing code ini akan ditunjukkan kepada supir. Kemudian untuk mempermudah, klik simpan, maka otomatis akan disimpan ke galeri HP user. Kemudian klik kembali dan akan redirect ke halaman home, maka akan muncul jalur yang akan dilalui oleh supir dan yang akan menjemput user. Mungkin sekian prototipe dari aplikasi Tracken. Baik, selanjutnya ada analisis UEKI yang akan dijelaskan oleh Nadia Farisatunisa. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis UEKI. Ini masuk ke gambar benchmark interval untuk skala UEKI. Dari skala attractiveness, bid-nya itu senilai 0,69, below average senilai 0,49, above average 0,4, good 0,26, dan excellent 0,66. Untuk skala perspicuity, bid-nya bernilai 0,72, below average 0,48, above average 0,53, good 0,27, dan excellent 0,5. Untuk skala efisiensi, bid-nya bernilai 0,6, below average bernilai 0,45, above average 0,45, good 0,38, dan excellent 0,62. Untuk skala dependability, bid bernilai 0,78, below average 0,36, above average 0,34, good 0,22, dan excellent 0,8. Skala stimulation, bid bernilai 0,5, below average 0,5, above average 0,35, good 0,35, dan excellent 0,8. Untuk skala novelty, bid bernilai 0,16, below average 0,54, above average 0,42, good 0,48, dan excellent 0,9. Untuk skala benchmark hasil pengukuran, yaitu pengukuran ini menunjukkan atau penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari UEKI itu masuk ke hasil below average atau di bawah rata-rata, yang berarti aplikasi Tracken masih belum memuaskan bagi para responden. Menurut tabel rata-rata dari hasil pengukuran UEKI, selain dari data kuantitatif, responden juga memberikan feedback terhadap aplikasi UEKI terhadap aplikasi Tracken yang telah diakses, yaitu sebagian besar responden menginginkan adanya perubahan pada aplikasi Tracken dan mengikuti tren saat ini. Untuk kecepatan dan fitur ramah pengguna diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari penjelasan tadi, yaitu rata-rata skala pada skala daya tarik sebesar 0,49, kejelasan sebesar 0,48, efisiensi sebesar 0,45, ketepatan sebesar 0,36, stimulasi sebesar 0,5, dan kebaruan sebesar 0,4, menunjukkan bahwa keenam skala tersebut berada pada level below average. Feedback dari responden menginginkan adanya peningkatan UX pada aplikasi Tracken. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.